Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-12. Yang dimana pada episode sebelumnya, cerita dimulai ketika Xiaoyan bersama Xiaoyi dan Yueru memasuki pegunungan Tianmu yang dipenuhi kabut beracun dan suhu ekstrem. Yueru mengungkapkan bahwa tujuannya adalah mencari buah giok bulan sabit, sebuah benda langka yang sangat penting untuk membangkitkan warisan keluarganya. Meskipun penasaran, Xiaoyan memutuskan untuk membantu sambil tetap waspada terhadap bahaya di sekitarnya. Namun demikian, perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Mereka tiba-tiba dihadang oleh Feng Yi, seorang jenius dengan kekuatan gabungan angin dan petir. Pertarungan singkat pun terjadi, tetapi berakhir dengan saling pengakuan kekuatan. Meski terlihat berdamai, Feng Yi diam-diam memutuskan untuk mengikuti Xiaoyan karena rasa penasaran. Selanjutnya, Xiaoyan dan Yueru menemukan lokasi yang diduga menyimpan buah tersebut, yaitu sebuah danau misterius yang dipenuhi racun mematikan. Dengan perlindungan api surgawi, mereka menyelam ke dalamnya. Akan tetapi, bahaya langsung muncul ketika seekor ular piton iblis emas hantu menyerang. Xiaoyan menahan monster itu, sementara Yueru mencoba mengambil buahnya. Namun situasi berubah ketika sosok misterius muncul dan mencuri buah tersebut. Meski begitu, Yueru menyadari bahwa buah itu hanyalah palsu. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa buah asli masih tersembunyi di dalam danau. Kemudian, dengan bantuan tekanan garis keturunan, Xiaoyan menaklukkan ular raksasa itu dan memaksanya menunjukkan jalan. Ia pun menyelam lebih dalam hingga mencapai kedalaman ekstrim, di mana ia menemukan fenomena luar biasa, dunia magma yang tersembunyi di dasar danau es. Di sana, Xiaoyan terus mengikuti ular hingga memasuki sebuah ruang rahasia. Setelah melewati berbagai tekanan dan bahaya, akhirnya ia menemukan buah giok bulan sabit yang asli. Namun, petualangan belum berakhir, karena di balik itu semua, terdapat harta yang jauh lebih langka dan kuat yang menunggunya. Dengan demikian, perjalanan Xiaoyan tidak hanya tentang mencari harta, tetapi juga membuka jalan menuju kekuatan yang lebih besar dan misteri yang lebih dalam. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Bunga api penyembuhan 7 warna, seru Raja Naga Emas dengan suara bergetar karena emosi. Bunga legendaris ini hanya lahir di tempat paling murni di alam semesta dan konon merupakan harta pelindung klan malaikat yang bisa menghidupkan kembali orang mati serta menumbuhkan tulang dari abu. Guru, apakah kita benar-benar menemukannya? Xiaoyan sangat gembira. Harta ini akan sangat berguna bagi King Yuan nantinya. Namun saat ia melangkah masuk ke dalam radius cahaya putih, sebuah fenomena supranatural terjadi. Suhu justru turun dengan aneh dan kekuatan jiwa Xiaoyan yang tadinya terkuras habis mendadak terisi penuh kembali, seolah-olah bunga itu adalah sumber energi abadi. Bunga itu masih berupa kuncup dengan 7 kelopak indah dan akar transparan seperti giok hijau terbaik. Namun saat cahaya api surgawi Xiaoyan menyinari sisi gelap bunga tersebut, kemarahan menyelimuti hatinya. Di bawah 7 daun hijau bunga itu, terdapat 7 rantai hitam pekat yang mengunci rapat kelopaknya. Rantai itu memancarkan aura busuk dan kekuatan jahat yang sangat pekat. Sialan, ini ulah klan jahat ekstrateritorial lagi, umpat Raja Naga Emas dengan murka. Tunas kecil itu tampak seperti eceng gondok yang terombang-ambing di lautan kegelapan, rapuh dan tersiksa oleh segel jahat tersebut. Tanpa bantuan navigasi dari ular piton tadi, Xiaoyan tidak akan pernah bisa menemukan tempat sekecil ini di tengah lautan magma yang luas. Guru besar, apa yang harus kita lakukan? Aku takut satu gerakan salah akan menghancurkan bunga ini, tanya Xiaoyan ragu. Mengingat bunga ini adalah kunci untuk menaklukkan api suci di masa depan, ia tidak berani gegabah. Raja Naga Emas menarik napas panjang dan seketika itu juga aura seperti naga purba yang terbangun dari tidur ribuan tahun terpancar hebat dari tubuh rohnya. Karena kau telah menemukannya, ini adalah takdirmu. Serahkan segel busuk ini padaku untuk ditangani. Perhatikan baik-baik, kata Raja Naga Emas dengan nada rendah namun penuh wibawa kepada Xiaoyan. Seketika atmosfer di dalam gua bawah tanah itu berubah total. Aura kuno yang sangat memukau terpancar dari tubuh Xiaoyan.
Meski tidak ada ledakan ki yang besar, kehadiran aura itu seolah menandakan kebangkitan seorang ahli yang telah melintasi ribuan zaman. Setiap sorot mata dan gerak-gerik tubuh Xiaoyan kini dipenuhi dengan nuansa waktu yang mendalam. Bunga api penyembuhan 7 warna, aku tak pernah menyangka akan bertemu denganmu lagi seumur hidupku, gumam Raja Naga Emas melalui bibir Xiaoyan. Tatapannya tertuju pada bunga merah muda yang terbelenggu. Jika ada kau, aku yakin bisa mengembangkan Qing Yuan menjadi generasi sayap malaikat sejati. Klan malaikat sudah terlalu lama bungkam, sudah saatnya mereka menunjukkan taringnya kembali. Izinkan aku mengajakmu keluar dan menemukan malaikat yang pantas mendapatkan persetujuanmu. Pupil mata emas Raja Naga Emas menatap tajam, dan bunga itu tampak bergetar pelan seolah memberikan respons. Namun, 7 rantai hitam pekat di bawahnya mulai memancarkan aura jahat yang semakin kuat. Raja Naga Emas menyadari bahwa meskipun kekuatan jahat ini berada di tingkat yang rendah, ia tetap butuh kerjasama dari si bunga karena wujudnya saat ini hanyalah sebuah jiwa. Di sisi lain, bunga api penyembuhan 7 warna mulai memancarkan cahaya putih cemerlang yang menyilaukan untuk melakukan perlawanan terakhir. Suara bang 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 bergema saat cahaya putih itu berbenturan dengan cahaya hitam dari rantai jahat. Namun, setelah beberapa menit, cahaya putih itu perlahan mulai terdesak oleh kegelapan yang rakus. "Ayo!" teriak Raja Naga Emas. Ia segera melafalkan mantra misterius yang sangat kompleks. Seketika, sebuah pusaran emas raksasa muncul di hadapan Xiaoyan. Inilah salah satu kemampuan maut sang raja, melahap. Pusaran itu melepaskan daya hisap yang luar biasa kuat ke arah cahaya hitam. Cahaya hitam yang semula congkak mendadak gemetar hebat. Sosok-sosok hitam yang merupakan manifestasi dari rantai itu tampak panik dan melesat ke segala arah, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu yang paling menakutkan. Tujuhnya rantai yang mengunci daun bunga itu mulai mengendur karena ngeri akan terserap ke dalam tempat malapetaka abadi tersebut. Raja Naga Emas, bagaimana mungkin? Sosok-sosok hitam itu hanya sempat mengeluarkan jeritan singkat sebelum akhirnya tertelan sepenuhnya ke dalam pusaran emas. Suara dentuman seperti kaca pecah terdengar saat 7 rantai itu hancur tanpa jejak. Raja Naga Emas menjelaskan bahwa untungnya lawan mereka hanya berada di tingkat bumi. Jika sudah mencapai tingkat yang mulia, kaisar apalagi raja, urusannya akan jauh lebih sulit bagi wujud jiwanya saat ini. Setelah kendali tubuh dikembalikan kepada Xiaoyan, pemuda itu terengah-engah merasakan sisa kekuatan dari pusaran tadi. "Guru besar, apakah aman menyerap energi jahat itu secara langsung?" tanyanya khawatir. Raja Naga Emas mendesah pelan, "Tenanglah, aku akan memurnikannya terlebih dahulu. Meski kekuatanku tidak pulih secepat biasanya, ini adalah langkah yang harus kuambil." Begitu belenggu jahat itu musnah, bunga api penyembuhan 7 warna mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Tunasnya yang semula layu kini bersinar dengan vitalitas yang baru. Raja Naga Emas memperingatkan bahwa dalam 3 tahun, rantai itu sebenarnya akan menguras habis bunga ini untuk melahirkan 7 ahli tingkat yang mulia dari klan jahat ekstrateritorial. Sesuai instruksi, Xiaoyan menggunakan cincin dari Kaisar kuno Tuoshe untuk menyimpan bunga tersebut. Di dalam ruang dimensi khusus, ia menyalurkan api iblis teratai pemurnian Xiao Yi sebagai nutrisi. Bunga itu seolah menemukan makanan lezat. Tunas bunga pertama segera menumbuhkan tunas kedua yang sangat segar. Setelah beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga, Xiaoyan memutuskan untuk kembali menyusuri jalan semula menuju permukaan danau. Namun setibanya di tepian, pemandangan yang menyambutnya sangat berbeda dari saat ia pergi. Di sisi lain, Yueru tampak terdesak dan akhirnya jatuh ke tangan sekelompok orang yang tidak dikenal. Seorang pria dengan wajah penuh bekas luka dan seringai mesum mencengkeram lengan Yueru dengan kasar. "Hehehehe, nona kecil, melihat kulitmu yang begitu halus, lebih baik kau bicara." Pria itu tertawa sinis sambil menatap Yueru dengan pandangan lapar. "Katakan pada kami kemana Xiaoyan pergi. Jika kau tetap bungkam, jangan salahkan kami kalau kami bersikap kejam pada bunga sepertimu." Tangan kasar pria itu mulai bergerak mengancam, sementara Yueru hanya bisa menatap dengan penuh amarah dan ketakutan.
menantikan sosok yang sedang berenang naik dari dasar danau magma. Di tepian danau yang sunyi, Yueru berdiri dengan napas tersengal dan raut wajah penuh kecemasan. Ia terus menatap riak air yang tak kunjung pecah oleh kemunculan Xiaoyan. Aku memang bodoh. Bagaimana bisa aku membiarkan Xiaoyan pergi ke tempat berbahaya seperti itu sendirian? Rutuknya dalam hati dengan rasa bersalah yang mendalam. Tekanan batin itu akhirnya mendorongnya melakukan tindakan nekat. Ia terjun ke dalam air danau yang dingin. Namun saat menembus kedalaman 1000 meter, ia terkesiap. Dunia di bawah sana bukanlah air, melainkan lautan magma yang membara hebat dengan suhu yang bisa melelehkan baja. Tanpa perlindungan api surgawi atau kekuatan jiwa yang masif, Yueru hanya mampu bertahan sekejap sebelum terpaksa berenang kembali ke permukaan dengan sisa tenaga yang nyaris habis. Di sisi lain, bahaya yang lebih nyata telah menunggu di daratan. Begitu Yueru muncul di permukaan dalam kondisi lemas, sosok pria bernama Muller langsung menyergapnya. Dalam kondisi normal, Yueru yang berada di tingkat Dou di bintang 3 tahap awal mungkin bisa memberikan perlawanan sengit, namun kelelahan ekstrim membuatnya tertangkap dengan sangat mudah. Di bawah cengkeraman Muller yang dingin dan tatapan mesumnya, Yueru tetap menunjukkan harga dirinya yang tinggi. Jangan sia-siakan usahamu, aku tidak akan mengatakan apapun. Desisnya tajam meski tubuhnya gemetar karena kehabisan energi. Tiba-tiba, ledakan hebat membelah air danau hingga mencuat ke langit. Xiaoyan muncul dengan penguasa kuno api surgawi di tangannya yang masih meneteskan cairan magma pijar. Ujung penggaris berat itu menunjuk tajam ke arah Muller, sementara aura panas yang ganas terpancar dari tubuhnya membentuk gumpalan awan merah menyala di atmosfer sekitarnya. "Lepaskan gadis itu!" seru Xiaoyan dengan suara berat yang menggelegar. Setelah berhasil menembus Dou di bintang 3 tahap awal, ia merasakan niat bertarung yang tak terbendung untuk menguji hasil latihannya melawan Muller yang sudah berada di tahap menengah. Muller hanya tertawa sinis, menganggap remeh perbedaan tingkat kultivasi tersebut. "Tukarkan buah giok bulan sabit itu dengan nyawa gadis ini," tuntut Muller dengan nada mengancam. Namun Xiaoyan justru menanggapi dengan senyum tenang yang penuh tantangan. "Kalau begitu, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan itu." Di sisi lain, Xiaoyan segera mengaktifkan teknik rahasia andalannya, 3 transformasi misterius api surgawi. Seketika ki di dalam tubuhnya meledak hebat, urat-urat di lengannya menonjol saat kekuatannya meroket hingga setara dengan Muller di Dou di bintang 3 tahap pertengahan. Muller yang terkejut segera membalas dengan mengerahkan energi emas gelap yang melingkari tubuhnya seperti badai, menghancurkan kerikil di sekitarnya menjadi bubuk halus akibat tekanan gravitasi dari energinya. Pertempuran pun pecah dengan sangat brutal dan tanpa ampun. Muller melesat maju bagaikan kilat emas, mengayunkan tombak panjangnya yang berubah menjadi ribuan bayangan cahaya merah yang menutupi langit mengincar setiap titik vital Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak mundur sedikit pun. Ia mengayunkan penggaris kunonya yang kini berpendar dengan 23 jenis cahaya warna-warni, menciptakan gelombang panas yang mengerikan untuk menangkis setiap tusukan tombak tersebut. Benturan antara tombak dan penggaris menghasilkan dentingan logam yang memekakkan telinga disertai percikan api yang menyambar-nyambar ke segala arah. Setiap tabrakan mengirimkan riak ki yang mengguncang udara hingga permukaan danau bergetar hebat dan airnya mulai mendidih. Dalam sekejap, keduanya telah bertukar puluhan serangan dalam jarak dekat. Muller menggunakan keunikan senjatanya yang bisa berubah menjadi bilah cahaya putih seputih salju untuk menyerang dari sudut yang licik dan kejam. Namun, Xiaoyan selalu berhasil menangkisnya dengan ketenangan luar biasa. Sementara suhu panas dari penggarisnya terus merembes masuk dan mulai mengacaukan aliran ki di dalam tubuh Muller. Setelah saling meluncurkan serangan yang tanpa belas kasihan, keduanya terlempar mundur beberapa puluh meter untuk mengambil jarak. Wajah Muller tampak muram dan penuh amarah. Ia menyadari bahwa pemuda di depannya jauh lebih tangguh daripada yang ia bayangkan. "Harus kuakui, kamu sangat kuat. Tapi durasi peningkatan teknik rahasiamu akan segera berakhir, bukan?" Ejek Muller sambil memeras seluruh energi ki miliknya hingga mencapai titik didih tertinggi. "Sudah waktunya permainan kucing dan tikus ini berakhir. Terima pukulan terakhirku."
Melihat Muller yang kini benar-benar serius mengumpulkan kekuatan penghancur yang masif di ujung tombaknya, pupil mata Xiaoyan menyempit tajam. Seluruh tubuhnya mulai mengumpulkan energi yang tak kalah mengerikan, memicu aliran api surgawi yang semakin ganas di sekitar penggaris kunonya, bersiap untuk bentrokan final yang akan menentukan siapa yang akan tetap berdiri di tepi danau tersebut. Suasana di permukaan danau mendadak mencekam saat ki sumber berwarna merah tua melesat dari tubuh Muller, mengental di atas kepalanya membentuk roda cahaya raksasa yang bergetar hebat. Roda itu memancarkan fluktuasi panas yang sangat dahsyat, menyebabkan tanah di bawah kaki mereka retak seribu dan suhu air danau meningkat drastis hingga mengeluarkan uap panas yang menyesakkan. Di kejauhan, para penonton terkesiap dengan tatapan yang dipenuhi kengerian. Itu sebenarnya teknik Dou tingkat abadi, seru seseorang dengan suara gemetar. Bisikan-bisikan riuh mulai menjalar, banyak yang menganggap Xiaoyan dalam bahaya besar, karena lawan kini mengeluarkan kartu truf yang sanggup mengubah seluruh situasi pertempuran. Xiaoyan dipandang terlalu gegabah karena durasi teknik rahasianya hampir habis, sementara ia harus menghadapi kekuatan yang bahkan membuat para jenius tingkat atas pun harus berhati-hati. Di sisi lain, Yueru yang merasakan tekanan maut itu mulai menggerakkan jarinya. Secercah cahaya panas muncul di matanya dan sebuah rune berbentuk tanda lahir bulan sabit di tubuhnya mulai bersinar perlahan. Ia bersiap mengorbankan sesuatu untuk menolong Xiaoyan. Namun, Xiaoyan yang tetap tenang segera menahannya. "Jangan khawatir, percayalah aku bisa mengatasinya," ujar Xiaoyan dengan tegas. Meskipun ia tidak tahu apa itu rune bulan sabit, ia menduga biayanya pasti tidak kecil. Yueru akhirnya mengurungkan niatnya, memberikan senyum kecil, penuh kepercayaan, mengingat Xiaoyan bahkan pernah berurusan dengan klan jahat ekstrateritorial. Xiaoyan menatap roda cahaya merah tua milik Muller dengan ekspresi serius. Ia menyadari bahwa ki spiritual langit dan bumi di sekitarnya telah mengeras, terkunci oleh kekuatan tingkat abadi tersebut. Seandainya ia tidak berhasil menembus ke level Dou di bintang 3, ia mungkin harus memilih mundur. Namun kini, kobaran api putih susu seketika menyelimuti seluruh tubuhnya. Douqi menyembur keluar dari dalam diri Xiaoyan, berdesir hingga membentuk tornado putih susu yang melingkarinya dengan suara menderu yang menggetarkan air danau. "Serahkan buah giok bulan sabit itu, atau mati!" Raung Muller ke langit seperti seorang raja yang menjatuhkan hukuman mati. Namun, Xiaoyan hanya menatapnya dari bawah dengan tatapan dingin. "Hanya berdasarkan dirimu, kau tidak pantas." Teknik Dou tingkat abadi, roda emas tombak iblis. Muller menyerbu dari langit, membawa 1000 zang air danau yang terangkat mengikuti gerakannya. Aura roda emas itu sangat kuat, menciptakan tekanan ruang yang luar biasa. Penguasa pertama dari 7 penguasa pemecah langit, langkah pertama dari 3 langkah penguasa pengembara tubuh, teriak Xiaoyan. Kekuatan api yang mengerikan melekat pada penguasa kuno api surgawi. Kekuatan api dahsyat bergabung dengan Douqi miliknya, tiba-tiba mengangkat kolom air setinggi 1000 zang dari permukaan danau untuk menyambut serangan lawan. Tombak iblis dan penguasa kuno bertabrakan langsung di udara, menghasilkan ledakan beruntun yang mengubah permukaan danau menjadi massa yang bergelombang ganas. Xiaoyan terpental dengan wajah pucat, menyeka darah dari sudut mulutnya sementara tangannya kembali membentuk segel tangan yang rumit. Secercah kegilaan muncul di matanya. Di saat Muller sedang fokus memobilisasi ki spiritual untuk mengisi kembali tekniknya, Xiaoyan melepaskan amukan surgawi Huang Quan. Guncangan jiwa yang mengerikan menghantam Muller tanpa ampun. Pupil mata Muller meredup seketika. Benturan beruntun dari teknik abadi dan serangan jiwa terlalu merusak baginya. Di tengah distorsi wajah Muller yang memuntahkan darah, Xiaoyan memberikan seringai liar dan melemparkan teratai api 23 warna yang indah tepat ke arahnya. Meledak! Di sisi lain, ledakan teratai api itu melontarkan Muller hingga beberapa ribu zang. Ia terlempar mengenaskan, memuntahkan darah sepanjang jalan. Para penonton tertegun melihat Xiaoyan yang baru berada di tahap awal sanggup menumbangkan Muller yang berada di tahap menengah dengan cara yang begitu kejam dalam bertukar pukulan.
seorang pengikut Muller yang segera berlari mengejar dan menggendong pemimpinnya yang terluka parah di punggungnya. Muller meski masih sadar tahu bahwa ia tidak bisa melanjutkan perburuan ini. "Ayo pergi," perintahnya dengan ganas sebelum mereka terbang menghilang ke arah berlawanan untuk mengobati luka. Xiaoyan sendiri sengaja sedikit menahan diri dengan menghindari titik-titik vital Muller agar tidak memicu dendam hidup mati yang tidak perlu. Xiaoyan terengah-engah mencoba menenangkan napasnya. "Semuanya sudah berakhir sekarang," gumamnya. Ia kemudian mengeluarkan 3 buah giok bulan sabit yang matang dari dasar danau dan memberikannya kepada Yueru. "Ini yang kau inginkan." Meskipun ia mengambil lebih dari 10 buah, 3 sudah cukup untuk Yueru, sementara sisanya ia simpan untuk kultivasi sendiri. Yueru hanya bisa terperangah, bibirnya bahkan belum terkatup karena terkejut melihat kemenangan mutlak Xiaoyan. Setelah beristirahat sejenak, Xiaoyan pun mengajak Yueru untuk melangkah lebih jauh ke dalam reruntuhan, meninggalkan kesan mendalam bagi semua penonton bahwa dirinya bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. 那就好，我也要去天山血潭。修炼到这种地步，与正常人也没什么区别了。